أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di dalam kehidupan seorang muslim, di dalam kehidupan seorang mukmin, dia tidak akan terlepas dari berbagai macam kesulitan, himpitan, ujian. Karena ini suatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuan daripada itu adalah untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan contoh yang terbaik, teladan yang indah kepada umatnya tatkala beliau mendapati satu musibah, ujian, himpitan hidup, kesulitan hidup, di saat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika ingin keluar dari kota Mekah menuju Madinah. Kita tahu perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat sulit, perjalanan yang dipenuhi dengan ancaman-ancaman, bahkan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertaruhkan. Nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi taruhan. Siapa orang yang mendapatkan Nabi dalam kondisi hidup maupun mati, maka akan mendapatkan hadiah sebesar 100 ekor onta. Ketika itu semua orang-orang yang mendengarkan sayembara ini bersemangat untuk mencari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati tempat yang dilihat ini adalah tempat yang aman untuk bersembunyi selama 3 hari. Lalu naiklah mereka di sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sur. Disitulah Nabi SAW berdua dengan Abu Bakar. Di saat tempat persembunyian mereka diketahui oleh salah seorang orang-orang kafir Quraisy, bahkan seseorang tersebut sudah berdiri di atas goa tersebut, disitulah muncul rasa takut yang luar biasa pada diri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lihat bagaimana Nabi SAW menenangkan sosok Abu Bakar yang dalam kondisi ketakutan. Andai kata orang Quraisy tersebut melihat ke arah kakinya, maka Nabi dan Abu Bakar akan diringkus dan akan dibawa di hadapan orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy saat itu. Nabi SAW yaqul li sahibihi, tatkala Nabi SAW berpesan kepada temannya ini, la tahzan innallaha ma'ana. Ini yang harus ada selalu pada diri kita, yaitu
Allah ada bersama kita. Tatkala musibah menimpa seseorang, sebesar apapun musibah itu, ketika dia meyakini bahwa Allah ada bersamanya, maka niscaya musibah itu akan ringan baginya. Sama seperti seseorang ketika dia mendapatkan masalah di kantornya, dia punya teman curhat, entahkah itu istrinya, entahkah itu temannya, masalah ini akan berkurang baginya. Apalagi ketika dia mendapatkan masalah, sedangkan ada di sampingnya orang-orang besar, pejabat-pejabat besar, maka masalah yang akan dia hadapi akan merasa ringan, akan terasa ringan olehnya, karena di sampingnya adalah pejabat-pejabat yang selalu menolong dan membantu kesulitan-kesulitannya. Ini bayangkan, ketika kita tertimpa musibah, tertimpa masalah yang besar, lalu kita ingat bahwa bersama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh sebesar apapun musibah itu, entahkah itu terlilit hutang, entahkah itu orang yang paling kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entahkah itu permasalahan-permasalahan di rumah tangga, ingat, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, jangan bersedih, jangan berlarut di atas kesedihan, karena sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tatkala seorang mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah ia membaca apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, di mana kita ketahui di saat itu beliau dalam kondisi genting. Bukan dalam kondisi genting, bahkan sudah berada di dalam kondisi yang tidak mungkin. Menurut kita, beliau akan selamat. Tidak mungkin selamat. Suatu ketika Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya, karena kaumnya ini tidak mau ikut dengan dakwah Nabi Yunus. Diajak untuk menyembah Allah, tidak mau. Diajak meninggalkan kesyirikan, tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus mendapatkan pesan dari Allah, jika ini terus menerus ada pada diri kaum Nabi Yunus, maka Allah akan timpakan azab di sekelompok kaum tersebut. Karena Nabi Yunus takut azab itu menimpa dirinya, maka Nabi Yunus pun meninggalkan kaum tersebut dalam kondisi kesal, dalam kondisi marah. Dan Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya, naiklah di sebuah bahtera yang begitu besar. Di saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, disinilah penyesalan yang luar biasa pada diri kaum Nabi Yunus. Mereka bertaubat, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian taubat dan istighfarnya kaum Nabi Yunus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk dosa, kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus karena ia meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu ketika perjalanan ingin meninggalkan kaumnya, di pertengahan perjalanan, di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada badai yang begitu besar. Lalu kemudian barang-barang bawaan mereka harus dilemparkan untuk meringankan beban dari kapal tersebut. Akhirnya semua beban-beban, bawaan-bawaan, bekal-bekal dilemparkan ke tengah laut. Namun kapal itu mereka mengira bahwa masih ada beban yang begitu berat yang dipikul oleh kapal ini. Lalu kemudian mereka mengundi siapa di antara mereka yang harus dibuang. Lalu diundilah, keluar nama Nabi Yunus alaihi salam. Namun mereka tidak tega untuk melemparkan Nabi Yunus karena Nabi Yunus dikenal orang yang baik, orang yang soleh. Lalu kemudian mereka mengulangi undian. Lalu kemudian keluar lagi nama Nabi Yunus. Kemudian diulangi lagi sampai yang ketiga kali keluar lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya mereka melemparkan Nabi Yunus. Di saat itulah Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Bayangkan, ditelan oleh ikan paus. Di saat itu Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di bawah dasar lautan, dan di kegelapan di dalam perut ikan paus. Namun Nabi Yunus alaihissalam tidak hanya sekedar panik. Dan Nabi Yunus alaihissalam berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu, kami kabulkan doa Nabi Yunus.
Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Dan Nabi Yunus mengakui kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Sungguh aku termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Sungguh aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Perhatikan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Yunus, yaitu meninggalkan kaumnya. Bayangkan di dalam kehidupan kita berapa dosa dan maksiat yang kita lakukan. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada kita berbagai macam jenis kesulitan, kesempitan hidup di dunia ini karena dosa-dosa yang kita lakukan. Namun orang-orang beriman, dia tidak terlarut di dalam dosa-dosa tersebut. Namun orang-orang beriman, dia tetap akan mencari jalan keluar dari setiap kesalahan, dari setiap masalah-masalah, dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin min kulli dhanbin istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara yang dilakukan oleh seorang mukmin tatkala dia tertimpa musibah, tatkala dia diberikan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, lamaran demi lamaran pekerjaan dia sudah masukkan tapi belum ada panggilan. Lalu kemudian dia bekerja dalam kondisi berharap dengan pekerjaan itu akan menghidupkan keluarganya, namun dia di PHK oleh perusahaan. Banyak kesulitan-kesulitan yang lainnya. Namun orang yang beriman, dia akan menyelesaikan kesulitan demi kesulitan yang dia hadapi dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dilakukan yang lainnya adalah dengan memperbanyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan inilah yang diucapkan oleh Nabi SAW tatkala orang-orang kafir Quraisy dengan bala tentaranya, sekutu-sekutunya untuk menyerang Nabi SAW ke Madinah. Ingin terjadi suatu peperangan yang begitu besar, disebut dengan peperangan Ahzab. Musuh yang begitu sangat banyak jumlahnya menyerang kota Madinah, menyerang kaum muslimin, menyerang kaum mukminin ketika itu. Nabi SAW ditakut-takuti. Lihat bagaimana mereka mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika manusia-manusia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya manusia telah berkumpul, sesungguhnya koalisi yang begitu besar ingin menyerang engkau wahai Muhammad. Lihat kata Nabi SAW, fakhshawhum, mereka pun menakut-nakuti. Takutlah kau wahai Muhammad, takutlah kalian wahai penduduk Madinah. Sudah kalian menyerah saja wahai penduduk Madinah. Lihat apa kata Nabi SAW, apa kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Ucapan-ucapan yang menakut-nakuti kaum mukmin, yang menakut-nakuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ucapan itu malah menambah keimanan orang-orang yang beriman. Dengan apa bertambah keimanan tersebut? Dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong bagi kami. Ucapan ini juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala dalam kondisi beliau akan dilemparkan ke dalam api yang begitu besar. Nabi Ibrahim alaihi salam di saat melihat api yang begitu besar, bahkan saking besarnya api ini, mereka kesulitan untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Karena uap daripada api ini terasa sangat jauh jaraknya. Sehingga mereka pun sulit untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api yang begitu besar. Akhirnya mereka memiliki ide, membuat ketapel yang begitu besar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim diikat di atas ketapel tersebut, ditarik dan dilemparkan menggunakan alat ketapel yang besar tersebut. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di saat-saat sulit yang luar biasa ini. Nyawa menjadi taruhannya. Nabi Ibrahim sama sekali tidak
ingat dengan apapun terkait dengan dunia. Namun yang beliau hadirkan pada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada pertolongan dari malaikat Jibril, kata malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolongan dariku?" Kata Nabi Ibrahim, "Kalau pertolongan itu darimu, tidak. Tapi kalau pertolongan itu dari Allah, maka aku harapkan itu ada pada dirimu. Tapi kalau pertolongan itu adalah tawaran darimu, enggak. Namun jika pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang aku inginkan." Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala ingin dilemparkan, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saat ini belum ada musibah yang menimpa kita sampai-sampai nyawa menjadi taruhannya. Mungkin musibah, permasalahan, ujian yang kita hadapi hanya sekedar mengurangi rezeki kita. Hanya salah satu anggota keluarga kita yang diambil oleh Allah. Hanya mungkin dalam sehari kita makan 3 kali. Dalam waktu-waktu sulit kita makan sehari sekali. Hanya dikurangi sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita. Tapi apakah dengan ujian-ujian tersebut menambah keimanan, menambah kedekatan kita, selalu membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian khutbah yang singkat ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari khutbah yang singkat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat ujian, musibah, permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi. Mudah-mudahan setiap ujian dan permasalahan itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti dengan sebaik-baik ganti, dan Allah balas dengan pahala yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمهان والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.